Abdukal miskinu yarju. Ini sudah mulai masuk doa ya. Ad-da'awat wal munajat. Ini spasi sebenarnya. Doa-doa dan munajat. Abdukal miskinu yarju. Abduka adapun hambamu. Ini mengarahnya sudah ke Allah, bukan ke Rasulullah tadi ya. Abduka adapun hambamu al-miskinu yang miskin. Yarju yaitu berharap siapa? Abd. Berharap terhadap apa? Fadlaka terhadap anugerahmu. Fadlaka terhadap anugerahmu. Al-jamma. Al-jamma yang besar. Ya, al-jamma yang besar sifat dari al-jamu. Adapun lafaz al-jamu kasratu syai'i yaitu banyaknya sesuatu wajtima'uhu dan berkumpulnya syai'. Kama fi qoulihi ta'ala seperti dalam firman Allah Ta'ala wa tuhibbunal mala hubban jamma wa tuhibbuna dan kalian cinta al-mala terhadap harta hubban dengan cinta jamman yang besar, cinta yang sangat besar, cinta yang sangat banyak. Cintanya tidak cuma sedikit terhadap harta, tetapi banyak. Prosentasenya kalau harus dibagi-bagi terhadap harta ya kira-kira 70-80%. Sisanya baru dibagi dengan yang lain. Ya. Tidak tahu cintanya kepada Allah berapa persennya. Kira-kira begitu ya, kata al-jam itu besar atau banyak. Al-ghafir, al-ghafiro berarti gitu ya. Fadlakal jammal ghafiro. Al-ghafiro yang banyak. Ghafir itu maknanya kathir. Al-ghafiro yang banyak. Fika qad ahsantu dhanni ya basyiru ya nadhir. Fika qad ahsantu dhanni. Fika terhadap engkau. Fika terhadap engkau qad ahsantu sungguh aku telah memperbaiki atau menjadikan baik dzanni terhadap prasangkaku. Fika qad ahsantu dzanni sungguh aku telah berprasangka baik kepada engkau ya Allah. Ya Bashir wahai yang maha memberi kabar gembira. Ya Bashir wahai yang memberi kabar gembira. Ya Nadhir wahai yang memberi kabar ancaman. Bashir, Nadhir. Bashir itu membawa kabar gembira, Nadhir itu ancaman. Rasulullah juga salah satu asma beliau adalah Bashir, Nadhir. Kenapa? Karena melalui beliau kabar gembira dari Allah sampai kepada kita, melalui beliau juga kabar ancaman dari Allah juga sampai kepada kita. Fa'aghithni, maka mohon tolonglah aku. Tolonglah aku. Tolonglah aku. Al-Ghausu 48. Al-Ghausu adapun makna ghaus, meminta ghaus itu disebut dengan istighosah. Ya. Jadi istighosah itu bentuknya aghithni, 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 tolong aku ya Allah. Beri aku ghaus ya Allah, beri aku ghaus ya. Itu namanya istighosah, meminta ghaus. Al-Ghausu adapun ghaus, ain nasru yaitu pertolongan. Minasyiddati dari kesulitan, termasuk bahaya, ancaman itu juga masuk ya. Wa talabul ghausi, adapun meminta ghaus, yusamma yaitu disebut apa talab bil istighosati dengan istighosah. Kama fi qoulihi ta'ala wa huma yastaghitsanillahi wa wailaka amin. Wa huma yastaghitsanillah, wa huma mereka berdua, yastaghitsani mereka beristighosah Allah kepada Allah.
istighosah dan meminta ghausah. Wa ajirni, dan amankan aku, ya, amankan aku. Wa ajirni, Allahumma ajirna minan nar, ajirna minan nar, ya. Setiap habis sholat itu biasanya kan dibaca. Wa ajirni, dan selamatkan aku. 9, ajirni minan nar, yakni ajirni, mohon selamatkan aku, minan nari, dari api neraka. Rawa, meriwayatkan siapa? Abu Dawud hadisan terhadap hadis fi hadzal du'ai, dalam membahas doa ini. Wabihi, dan dengan hadis, qala, berkata siapa? Abu Dawud, haddatsana Ishaq bin Ibrahim Abu Nadhr ad-Dimashqi, haddatsana Muhammad bin Syu'aib, qala akhbarani Abu Sa'id al-Filastini Abdurrahman ibnu Hassan anil Haris ibn Muslim annahu akhbarahu an abihi Muslim ibn al-Haris at-Tamimi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu asarra ilaihi, asarra, menyampaikan rahasia, idang sarafta min salatil maghribi faqul ajirni minan nar sab'a marrat. Pesan dari Rasulullah kepada siapa? Muslim bin Haris bin Al-Haris At-Tamimi. Idang sorofta, ketika selesai engkau, min sholatil maghrib, dari salat maghrib, fakul, maka berdoalah, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Sampai berapa kali? Sab'a marratin, 7 kali. Ini langsung dari Rasulullah. Jadi tidak perlu ijazah, langsung diamalkan boleh, ya. Bukan hanya boleh, malah dianjurkan. Fa'innaka, karena sesungguhnya engkau, idza qulta, ketika engkau berdoa, dzalika, dengan doa itu, dengan doa Allahumma ajirni minan nar, selesai sholat maghrib 7 kali, summa mitta, kemudian engkau mati. Ini kalau dalam bahasa Arabnya boleh mitta, boleh mutta, tapi dalam teks hadisnya ini mitta, jadi tidak perlu diubah, ya. Tapi kalau dalam bahasa Arab kaidahnya boleh mitta, boleh mutta. Summa mitta, kemudian engkau mati, fi lailatika, di malammu, malam itu tadi, kutiba, maka dicatat laka untukmu, jiwarun, jiwarun, keselamatan, minha, dari neraka. Jadi dari Rasulullah kepada Muslim bin Al-Haris At-Tamimi tadi, pesannya, ketika engkau selesai sholat maghrib, maka jangan lupa selesai sholat maghrib itu dibaca Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Berapa kali? 7 kali. Jaminannya apa? Jaminannya, kalau kita membaca Allahumma ajirni minan nar setiap selesai sholat maghrib, kemudian meninggal di malam itu, maka dicatat oleh Allah jaminan keselamatan dari neraka untuknya, ya. Catatan di malam itu tadi. Wa idza shallaita, dan ketika engkau sholat as-subha, terhadap sholat subuh, fakul, maka berdoalah kadzalika, sebagaimana idang sorofta min sholatil maghrib fakul Allahumma ajirni minan nar. Jadi seperti yang kita baca setelah sholat maghrib, sama 7 kali. Fa'innaka, karena sesungguhnya engkau, in mitta, ketika engkau mati, fi yaumika, pada harimu, siangmu, kutiba, maka engkau dicatat, maka dicatat laka untukmu, jiwarun, keselamatan, minha, dari neraka. Kalau pagi dibaca setelah sholat subuh, Allahumma ajirni minan nar 7 kali.
malam setelah sholat maghrib, Allahumma ajirni minanna. Jadi kalau setelah sholat subuh dibaca 7 kali, kok siangnya mati, maka dijamin oleh Allah catatan mulai siang itu keselamatan dari neraka. Kalau dibaca setelah sholat maghrib 7 kali, kemudian mati di malam itu, maka mulai malam itulah dicatat oleh Allah keselamatan dari neraka. Dia mujiru, wahai yang maha menyelamatkan, minas sa'iri dari neraka sa'ir. Oh, Sugeng Rawuh, Gus Muflis ini kayaknya. Ya mujiru, wahai yang maha menyelamatkan, minas sa'iri dari api neraka, dari neraka sa'ir. Ya Ghiyasi, ya Maladhi, ya Ghiyasi, wahai penolongku. Ya Ghiyasi, wahai penolongku. Ghaus tadi ya. Ghaus itu bentuk pertolongan. Memohon ghaus itu namanya istighosah. Pemberi penolong itu Ghiyas. Ya, Ghiyasul Mustaghithin. Penolongnya para peminta pertolongan. Ya Ghiyasi, wahai penolongku. Ya Maladhi, pengamanku, wahai pengamanku. Fallahu huwa ghiyasul mustaghithin. Mustaghis ya. Wallahu, adapun Allah, huwa ya Allah, ghiyasul mustaghithin, yaitu yang maha menolong orang-orang yang meminta pertolongan. Ya Maladhi ay amini, yakni pemberi pengamanan, pemberi keamanan kepadaku. Ya Maladhi fi muhimmatil umuri, fi muhimmatil umuri, di dalam urusan-urusanku yang penting, urusan-urusan yang penting. Sa'da abdun qad tamalla, sa'ida, sa'ida gitu ya fiilnya ya. Sa'ida, beruntung siapa abdun, hamba, qad tamalla, yang sungguh telah condong hatinya, condong kepada Rasulullah ya. Kullul qulub ilal habibi tamilu ya. Semua hati itu kepada kekasihnya pasti condong, pasti ada kecondongan, ada kecenderungan. Kullul qulubi ilal habibi tamilu wa ma'i biha dza syahidun wa dalilu. Dan aku punya buktinya, bukti bahwa setiap hati itu ada kecenderungan kepada kekasih. Amma dalilu idza dzakartu Muhammadan, buktinya ketika aku menyebut nama Muhammad, atau ketika nama Muhammad disebut, sarat dumu'ul aini, sarat dumu'ul asyikin tasilu, pasti orang-orang yang rindu kepada Rasulullah matanya itu lembab. Lembab apa? Lembab menahan rindu nih. Nah, lembab menahan rindu. Nah, lembabnya mata ini bukti bahwa ada kecenderungan hati kepada yang dirindukan itu tadi. Atau dalam Burdah itu ya, fakaifa tungkiri hubban ba'dama syahidat alaika uyunud dam'i wassaqum. Fakaifa tungkiru hubban, apakah bagaimana engkau mengingkari adanya cinta? Ba'dama syahidat alaika uyunud dam'i wassaqum, setelah air mata dan kepedihan hati menahan rindu itu telah menjadi bukti bahwa cinta itu telah ada. Jadi kalau engkau disebut nama Muhammad di hadapan, kok lembab mata, pengen nangis, menahan rindu, kok engkau masih mengingkari bahwa engkau tidak mencintai Muhammad, itu berarti dusta. Karena hatimu sudah menjadi saksinya, lembabnya matamu sudah menjadi saksinya, pedihnya
derita, menahan rindu, kerinduan, itu sudah menjadi saksinya. Kalau para sahabat dulu itu beruntung berjumpa bisa membersamai Rasulullah, kita tetap beruntung bisa merindukan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Rasulullah menyebut kita orang-orang yang tidak semasa dengan beliau sebagai ikhwan, sebagai saudara, melebihi para sahabat. Mereka yang membersamai Rasulullah disebut sahabat. Antum ashabi, kalian adalah ashabku. Sementara orang-orang yang tidak sezaman denganku, tapi mereka beriman kepadaku, mereka selalu merindukan untuk bisa bersamaku, mereka adalah ikhwanku, mereka adalah saudaraku. Ini status yang luar biasa. Jadi jangan kecewa, jangan iri dengan keberadaan sahabat yang selalu bisa membersamai Rasulullah. Karena kita juga diberi kenikmatan bisa mencintai, kita bisa merindukan Rasulullah, kita bisa mengikuti syariat beliau, walaupun tidak tahu berapa persentasenya. Tapi bisa menangis karena mencintai Rasulullah, karena rindu Rasulullah, itu sudah nikmatnya luar biasa. Sa'idah, beruntung siapa abdun hamba qattamalla yang telah condong hatinya, condong pada Rasulullah, wanjala dan hilang anhu dari abad apa al-khazinu kesusahan. Makanya salah satu salam rindu, salam cinta kita kepada Rasulullah itu ya sholawat. Ketika sudah terasa bergemuruh kerinduan hati, ya salam rindu kita, surat cinta kita adalah sholawat. Ya, wa tahammal li rasail ayyuhasyauqul jazil. Asyauqul jazil itu adalah rindu yang mendalam, yang sangat mendalam. Itu akan bisa tersampaikan melalui rasail tadi, surat-surat cinta tadi. Nah, surat cinta kita, karena secara fisik tidak ada yang mengantarkannya, maka kita akan mengantarkan surat cinta itu melalui sholawat-sholawat yang kita baca. Dan itu pasti sampainya, ya. Salam, sholawat dan salam itu. Fika ya badrun tajalla, fika padamu, ya badrun tajalla, ya badrun wahai bulan purnama tajalla yang telah terbit. Falaka maka yaitu bagimu al-wasfu adapun sifat al-hasinu yang indah, yang baik. Laisa yang tidak ada azka yang lebih bersih mingka dibandingkan engkau aslan sama sekali. Qattu sama sekali, sudah aslan, sudah qattu, ya. Babar pisan, belas, ya. Ya Jaddal Husain, wahai kakeknya Husain. Wa alaika maka atas engkau Allahu adapun Allah shalla bersolawat, atau kalau dibalik fa'alaika sallallahu, ya. Atau Allahu shalla alaika, Allahu shalla alaika, boleh dibolak balik tidak apa-apa. Tetapi dari sisi dzauq memang mendahulukan objek itu lebih mengena. Misalnya saya mengirim surat kepadamu, dibandingkan kata kepadamu saya mengirim surat, itu zauqnya, rasanya sudah berbeda. Mikul dhuwur pendem jeru, ya. Mikul dhuwur mendem jeru, itu artinya di hal-hal baiknya diangkat-angkat, ceritakan, tetapi hal buruknya dipendem jeru, dipendam sedalam-dalamnya supaya sebisa mungkin untuk tidak terbuka lagi. Rawahu Abu Daud fi Kitabil Adab bab bin nahyi an sabbil mauta. Larangan sabbu itu
misui kalau dalam bahasa Jawa. Mencela boleh, mencela orang mati. Wa Tirmidzi, dan meriwayatkan siapa Tirmidzi fi kitabil janaizi, dalam pasal al-janaiz. Lanjut, doa ini diselesaikan sekalian. Wa muqilul asarati, wa muqilu 55. Muqil ismu fa'ilin min aqala yuqilu, iqalah, fahuwa muqil. Isim fa'il dari madhi aqala yuqilu, ai maknanya khaffafa yukhaffifu, meringankan. Terus asaratnya, asarat jam'u asr, wa asrah maknanya khoti'ah, keburukan. Berarti muqilul asarat maknanya mukhaffiful khoti'at, yang maha meringankan keburukan. Alimus sirri wa akhfa, alimus sirri, yang maha, engkau yang maha, jadi anta alimus sirri gitu ya, engkau yang maha mengetahui rahasia, wa akhfa, dan lebih rahasia. Ada sir, ada khafi. Nah, gimana ini menjelaskannya? Yes, pokoknya rahasia lah ya. Rahasia, sir itu dalam bahasa sederhana, sir itu rahasia, khafi itu samar. Nah, itu aja. Mustajibud da'awati, ai anta mustajibud da'awat. Ikut anta satarul masawi ini ya. Anta satarul masawi, wa anta muqirul asarati, wa anta alimus sirri wa akhfa, wa anta mustajibud da'awat. Mustajibud da'awati, adapun engkau adalah yang maha mengabulkan doa-doa. Rabbi, wahai Tuhanku, farhamna, maka rahmatilah kami, jami'an, semuanya, bijami'is sholihati, dengan semua kebaikan, bijami'is sholihati, dengan semua kebaikan, ai biqabuli jami'is sholihat, dengan diterimanya semua kebaikan. Wamhu, dan leburlah, anna, dari kami, as-sayyiati, terhadap keburukan-keburukan. Sallallahu alaihi Muhammad. Shalawatullahi taghsha gitu ya. Yang sekarang megang kitabnya, Shalawatullahi taghsha. Shalawatullahi taghsha adda takhriris suturi ya. Shalawatullahi, adapun rahmat ta'zimnya Allah, taghsha, semoga meliputi, adda tahriris suturi 58, ay bi'adati jami'is sutur, dengan bilangannya semua tulisan, dengan bilangannya semua tulisan. Jadi sholawatnya itu sebanyak tulisan ya, sebanyak tinta yang ditumpahkan untuk menulis. Ahmad, terhadap Ahmad, Rasulullah artinya, Ahmad terhadap Ahmad, al-hadiyah, yaitu al-hadi, al-hadi. Ahmad terhadap Ahmad, al-hadiyu gitu juga boleh, berarti menakdirkan mubtada huwa. Ahmad huwal hadi Muhammadun, itu. Huwa, adapun Ahmad, al-hadiyu, yaitu al-hadi, yaitu yang memberi petunjuk. Jadi boleh ya menyebut Rasulullah dengan al-hadi, walaupun itu satu di antara asmaul husnanya Allah. Allah itu al-hadi, yang maha memberi petunjuk. Rasulullah juga tidak masalah disebut al-hadi. Ini tidak
tidak syirik, tidak menyamakan Rasulullah dengan Allah. Kenapa? Karena Allah sendiri menyebut Rasulullah dengan Al-Hadi. Buktinya mana? Buktinya di sini. Yusamma nabiyyuna bil hadi. Rasulullah yusamma disebut siapa nabiyyuna, nabi kita sallallahu alaihi wasallam, bil hadi dengan nama Al-Hadi. Kenapa? Li hidayatihi, karena hidayahnya Rasulullah ila siratin mustaqim, ila siratin, ke jalan mustaqimin yang lurus. Kama fi qoulihi ta'ala, seperti dalam firman Allah Ta'ala, wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Itu Allah sendiri yang menyebut bahwa Rasulullah adalah Al-Hadi, latahdi ila siratin mustaqim. Tapi yang jelas ini bukan menyamakan Al-Hadinya Allah dengan Al-Hadinya Rasulullah. Kalau Al-Hadinya Allah itu berarti hak prerogatif ya. Tetapi kalau Al-Hadinya Rasulullah itu adalah hidayatul irsyad, hidayah untuk membimbing, hidayah menunjukkan gitu ya. Otoritas, hak prerogatif tetap Allah. Buktinya apa? Buktinya innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha, ya. Allah menyampaikan kepada Rasulullah, innaka la tahdi man ahbabta. Ketika Rasulullah sedih atas meninggalnya Abu Thalib, tidak diakhiri dengan syahadat, maka turun ayat innaka la tahdi man ahbabta, engkau tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai sekalipun. Walakinnallaha yahdi man yasha, tetapi Allah yang menunjuk, memberi hidayah kepada orang yang dikehendaki. Jadi sekali lagi, di satu sisi Allah menyebut Rasulullah sebagai Al-Hadi dalam arti hidayatul irsyad, tapi di sisi lain Allah menegaskan innaka la tahdi man ahbabta, engkau tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai sekalipun. Maksudnya bahwa pemilik hak prerogatif untuk memberi hidayah adalah Allah. Sementara hidayahnya Rasulullah adalah hidayatul irsyad, hidayah menunjukkan jalan, hidayah membimbing, dan seterusnya. Al-Hadi Muhammadun, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahibal wajhi, pemilik wajah, al-munir, yang bercahaya. Sahibal wajhi, pemilik wajah, al-munir, yang bercahaya. Rabbi faghfirli dzunubi, ya Rabbi, wahai Tuhanku, faghfirli, maka ampunilah, li, untukku, dzunubi, dosa-dosaku. Bibarakatil hadi, dengan berkahnya Al-Hadi Muhammadin, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Insyaallah sudah panjang umur, pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang bagian kelima ya, Al-Faslul Khamis fi manaqibi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahasia sir itu dalam bahasa sederhana, sir itu rahasia, khafi itu samar. Nah, itu aja. Mustajibud da'awati, ai anta mustajibud da'awat. Ikut anta satarul masawi ini ya. Anta satarul masawi wa anta muqirul asarati wa anta alimus sirri wa akhfa wa anta mustajibud da'awat. Mustajibud da'awati, adapun engkau adalah yang maha mengabulkan doa-doa. Rabbi, wahai Tuhanku, farhamna, maka rahmatilah kami, jami'an, semuanya, bijami'is solihati, dengan
semua kebaikan. Bijami'is sholihati, dengan semua kebaikan. Ai biqabuli jami'is sholihat, dengan diterimanya semua kebaikan. Wamhu, dan leburlah, anna, dari kami, as-sayyiati, terhadap keburukan-keburukan. Sallallahu alaihi Muhammad. Shalawatullahi taghsha, gitu ya. Yang sekarang megang kitabnya, Shalawatullahi taghsha. Shalawatullahi taghsha adda takhriris suturi, ya. Shalawatullahi, adapun rahmat ta'zimnya Allah, taghsha, semoga meliputi, adda tahriris suturi, 58, ay bi'adati jami'is sutur, dengan bilangannya semua tulisan. Jadi sholawatnya itu sebanyak tulisan, ya, sebanyak tinta yang ditumpahkan untuk menulis. Ahmad, terhadap Ahmad, Rasulullah berarti, ya. Ahmad, terhadap Ahmad, al-hadi, berarti menakdirkan mubtada huwa. Ahmad huwal hadi Muhammadun, itu. Huwa, adapun Ahmad, al-hadi, yaitu yang memberi petunjuk. Jadi boleh, ya, menyebut Rasulullah dengan al-hadi, walaupun itu satu di antara asmaul husnanya Allah. Allah itu al-hadi, yang maha memberi petunjuk. Rasulullah juga tidak masalah disebut al-hadi. Ini tidak syirik, tidak menyamakan Rasulullah dengan Allah. Kenapa? Karena Allah sendiri menyebut Rasulullah dengan al-hadi. Buktinya mana? Buktinya di sini. Yusamma nabiyyuna bil hadi. Rasulullah yusamma, disebut siapa, nabiyyuna, nabi kita sallallahu alaihi wasallam, bil hadi, dengan nama al-hadi. Kenapa? Li hidayatihi, karena hidayahnya Rasulullah ila siratin mustaqim, ila siratin, ke jalan mustaqimin, yang lurus. Kama fi qoulihi ta'ala, seperti dalam firman Allah Ta'ala, wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Allah sendiri yang menyebut bahwa Rasulullah adalah al-hadi ila siratin mustaqim. Tapi yang jelas ini bukan menyamakan al-hadinya Allah dengan al-hadinya Rasulullah. Kalau al-hadinya Allah itu berarti hak prerogatif, ya. Tetapi kalau al-hadinya Rasulullah itu adalah hidayatul irsyad, hidayah untuk membimbing, hidayah menunjukkan, gitu, ya. Otoritas, hak prerogatif tetap Allah. Buktinya apa? Buktinya innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha, ya. Allah menyampaikan kepada Rasulullah, innaka la tahdi man ahbabta. Ketika Rasulullah sedih atas meninggalnya Abu Thalib, tidak diakhiri dengan syahadat, maka turun ayat, innaka la tahdi man ahbabta, engkau tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai sekalipun. Walakinnallaha yahdi man yasha, tetapi Allah yang menunjuk, memberi hidayah kepada orang yang dikehendaki. Jadi sekali lagi, di satu sisi Allah menyebut Rasulullah sebagai al-hadi dalam arti hidayatul irsyad, tapi di sisi lain Allah menegaskan innaka la tahdi man ahbabta, engkau tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai sekalipun. Maksudnya bahwa pemilik hak prerogatif untuk memberi hidayah adalah Allah. Sementara hidayahnya Rasulullah adalah hidayatul irsyad, hidayah menunjukkan jalan, hidayah membimbing, dan seterusnya. Al-hadi Muhammadun, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahibal wajhi, pemilik wajah, al-munir, yang bercahaya.
Sahibal wajhi, pemilik wajah, al-munir, yang bercahaya. Rabbi faghfirli dzunubi, ya Rabbi, wahai Tuhanku, faghfirli, maka ampunilah, li, untukku, dzunubi, dosa-dosaku. Bibarakatil hadi, dengan berkahnya al-hadi, Muhammadin, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Insyaallah sudah panjang umur, pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang bagian kelima, ya, Faslul Khamis fi manaqibi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.